Saya sebagai orang kecil ya, orang yang terlahir dari desa, dari kampung, menanggapi tuntutan ya para kepala desa seluruh Indonesia untuk menuntut jabatan harus sampai 9 tahun. Kalau menurut saya pribadi kurang relevan ya teman-teman, kurang pas ya. Karena yang perlu dituntut para kades itu sebenarnya bukan tuntutan masa lamanya jabatan harus 9 tahun, tetapi aturan main dalam pilkades itu harusnya yang mereka tuntut, supaya aturannya benar-benar dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang ataupun perda ya, yang dimana para calon itu tidak mengeluarkan uang sepeser pun ya. Kenapa bapak-bapak kades itu menuntut perpanjangan jabatan sampai 9 tahun? Karena kos yang mereka keluarkan tuh mungkin sangat besar dalam pilkades ya. Mungkin bisa 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan yang ada yang 3 miliar. Karena sistemnya yang salah, bukan masa jabatan 6 tahunnya yang kurang kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya pribadi sebagai wong cilik, yang perlu bapak-bapak kades tuntut ke pemerintah adalah aturan mainnya, aturan pelaksanaan pilkadesnya ya. Bagaimana pilkades itu bisa dibikin secara terbuka, fair ya toh. Pemda memfasilitasi, diadakan di tengah lapangan, masyarakat hadir, diundang panelis, soalnya dibikin di situ, dijawab di situ, diselesaikan di situ, dan hasilnya diumumkan di lapangan situ. Itu malah melatih demokrasi untuk masyarakat desa itu semakin guyup, semakin rukun. Jadi kalau saat ini bapak-bapak, ibu-ibu kades alasannya biar tidak ada gesekan di masyarakat karena seringnya pilkades, ataupun karena ingin mengabdikan diri lebih lama ke masyarakat, itu kurang tepat menurut saya ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu kades perjuangkan adalah aturan main dalam pilkadesnya, bukan masa jabatan 6 tahunnya ya. Toh jabatan 6 tahun itu kan tidak sekali. Bapak Ibu kalau kinerjanya bagus kan masih bisa ikut mencalonkan lagi sampai bahkan 3 kali periode ya. Berarti kan sudah 18 tahun. Jadi janganlah gunakan alasan masyarakat, alasan rakyat kecil, alasan pengen mengabdikan diri, langsung menghalalkan cara untuk memperpanjang jabatan. Toh jabatan itu kan udah diatur di undang-undang ya kan? 6 tahun untuk kepala desa ya. Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki bukan perpanjangan jabatannya ya teman-teman, tetapi mekanisme pemilihan pilkadesnya ya. Semoga pemerintah bisa membuat aturan, kalau bisa itu calon tidak mengeluarkan uang sepeser pun ya. Calon kepala desa tidak mengeluarkan uang sepeser pun gitu. Dibikin tes terbuka, di lapangan terbuka gitu. Diselesaikan secara terbuka di situ juga. Kalau pesertanya banyak gitu, kalau orang yang berpendidikan asal bisa ikut, kalau pesertanya banyak kan lebih asik. Jadi masyarakat banyak diberi pilihan, masyarakat desa ya. Jadi yang jadi kepala desa, jadi lurah itu tidak harus yang punya uang, tidak harus yang punya saudara banyak di kampung, dan tidak harus yang punya sebet atau yang bisa membayari sebet banyak ya. Jadi siapa yang berkompeten bisa menjadi kepala desa, asal ya tadi aturannya yang dirubah, bukan masa jabatannya yang harus ditambah. Itu analisa pribadi dari Mbah Mulyo Channel. Mungkin bisa salah, bisa benar, bisa bermanfaat, juga bisa tidak bermanfaat. Tapi itu adalah suara hati ya, suara hati nurani Mbah Mulyo, ingin menyuarakan sebagai hak rakyat ya. Saya juga berhak, punya hak konstitusi untuk menyuarakan sesuatu. Yang penting saya tidak pernah mengkritik individu pribadi para kades, tapi yang saya kritik tindakan para kades yang saya rasa kurang tepat kalau menuntut jabatan harus 9 tahun.
Kalau alasannya belum kembali modal, saya percaya 6 tahun tidak akan kembali modal. Kalau sistem pencalonan kepala desa, sistem pemilihan kepala desa harus mengeluarkan uang yang bermiliar-miliar. Tetap semangat berkarya teman-teman. Tetap panteng terus YouTube-nya Mbah Mulyo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Mbah Mulyo Channel.